Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di mata pelajaran fikih keagamaan untuk Madrasah Aliyah. Hari ini kita akan kembali membahas materi fikih untuk kelas 12 semester genap. Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan tentang bab Mawaris. Materi ini untuk pertemuan pertama dalam bab Mawaris sebagai pengantar Mawaris dan urgensinya. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian waris. Selanjutnya dasar hukum waris. Kemudian hikmah dan tujuan waris. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian mawaris. Mawaris secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab warosa atau al-miroth. Waris berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lain, dan ini tidak terbatas hanya pada harta benda, tetapi bisa juga mencakup sifat, keimanan, atau kecerdasan. Adapun pengertian waris secara istilah, mawaris adalah salah satu cabang ilmu fikih yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mawaris juga dikenal dengan istilah faraid, yang berarti bagian-bagian harta warisan yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pembagian warisan dalam Islam bukan berdasarkan keinginan manusia, tetapi berdasarkan aturan ilahi yang bersifat adil dan mengikat. Berikutnya pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum mawaris. Hukum mawaris memiliki dasar yang sangat kuat dalam Islam. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran, khususnya Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Kemudian terdapat juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan mawaris bukan masalah sepele, melainkan bagian dari hukum syariat yang harus dipahami dan diamalkan oleh umat Islam. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa dasar hukum mawaris yang pertama yaitu Al-Quran. Salah satunya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unsayayn. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم
أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Shadaqallahu azim. Artinya, Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dilunasi hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Sabda Rasulullah SAW, Alhiqul faraidu bi ahliha fama baqiya fahuwal aula rajulin zakar. Yang artinya, berikanlah bagian warisan kepada yang berhak, adapun yang tersisa maka itu untuk kerabat laki-laki terdekat. Setelah tadi kita membahas pengertian dasar hukum, sekarang kita akan membahas tentang hikmah dan tujuan mawaris. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum mawaris bukan tanpa tujuan. Di antara tujuan dan hikmah mawaris adalah: pertama, menegakkan keadilan dalam pembagian harta. 2. Menjaga keharmonisan keluarga. Ketiga, mencegah konflik dan perselisihan antar ahli waris. Keempat, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Nah, dalam konteks ini, mawaris dapat dipahami sebagai wujud cinta Allah terhadap keluarga, agar tidak terjadi kezaliman dan perpecahan setelah wafatnya seseorang. Pembahasan selanjutnya yaitu mawaris dan nilai kurikulum berbasis cinta. Jika dikaitkan dengan kurikulum berbasis cinta, maka mawaris mengajarkan beberapa nilai penting. Di antaranya, yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati hukum-hukumnya. Yang kedua, nilai cinta keadilan dengan memberikan hak setiap ahli waris. Yang ketiga, cinta keluarga dengan menjaga silaturahmi. Yang keempat, cinta tanggung jawab dalam mengelola harta peninggalan. Dengan demikian, mempelajari mawaris bukan hanya belajar hukum, tetapi juga belajar membangun karakter dan akhlak. Tibalah di penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa mawaris adalah sistem pembagian warisan dalam Islam yang bertujuan menegakkan keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga. Semoga melalui pemahaman mawaris, kita semakin menyadari bahwa setiap hukum Islam selalu mengandung hikmah dan kasih sayang. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.